Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apo Indragiri. Kali ini saya akan berbagi cerita para penulis dunia mempersiapkan diri sebelum menulis. Jadi proses kreatifnya itu sebelum menulis mereka ada rutinitas atau ritualnya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa mengadaptasinya dengan hal-hal yang lainnya. Yang pertama, ini kebiasaannya Honoré de Balzac, penulis juga ya. Dia itu menulisnya rutin jam 1 malam, jam 1 mulai nulis setiap hari karena rutin ya, namanya rutin tuh habit. Terus dia menulis selama 7 jam nulis terus menerus. Kemudian dia siang tidur siang selama 90 menit kayak lulah ya, tidur siang 90 menit. Jadi ketika dia melakukan itu, Balzac ini, si penulis Balzac ini ya seperti ide-idenya selalu keluar loh, proses kreatifnya itu nggak buntu gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah rutinitasnya Stephen King. Ini penulis novel thriller terkenal ya. Dia itu biasanya sebelum menulis, warming up ya, pemanasan sebelum menulis itu duduk di kursinya. Teman-teman kalau nulis duduk di kursi apa duduk di lantai? Jadi dia punya tempat kerja sendiri ya, punya kursi, punya meja, depannya pasti laptop gitu ya. Nah, selama 30 menit tuh dia nggak ngapa-ngapain, cuman dengerin musik selama setengah jam. Jadi selama 30 menit itu dia relax lah. Nah, itu. Terus sambil dengerin musik. Nah, ini kalau teman-teman mengadaptasinya atau mengubahnya misalnya gimana ya, mungkin ada yang kalau nggak suka musik mungkin ya dengerin murotal bisa jadi ya pokoknya di inilah ada sesuatu rutinitas sebelum kita melakukan proses kreatif supaya ide-ide segar selalu muncul gitu. Kalau saya begini, rutinitas saya itu sebelum ngajar, ya sebelum wabah corona ya. Sebelum wabah corona itu, sebelum saya ngajar tuh saya siapin segelas kopi white gitu. Jadi aromanya itu seolah-olah membuka entah sugesti atau apa, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa rutinitas itu bisa membuka pintu-pintu kreativitas atau ide ya. Meskipun ada juga teori bahwa supaya kita kreatif itu ya rutinitasnya itu dihapus. Ada juga. Nah, mana yang lebih punya dampak ke teman-teman, silahkan dicoba. Misalnya kalau teman-teman mau nulis, misalnya wudhu dulu. Nah, ini dilakukan oleh Ustadz Fauzil Adim kalau nggak salah ya. Ustadz Fauzil Adim itu sebelum menulis beliau berwudhu dulu. Itu jadi ada rutinitas sebelum proses menulis. Kalau saya tadi itu yang ngopi, baunya itu
seperti apa ya, entah sugesti atau apa, tapi ya setelah itu ya ngajar itu lancar aja gitu. Ngajar keluar, biasanya keluar atau ngajar di Bright Training Center, biasanya saya siapin kopi dulu di warkop itu. Saya pesen kopi dulu, tercium aromanya, minum, menyesap beberapa teguk, menikmati aromanya, kemudian seperti ya nyambung gitu, proses kreatifnya itu nggak ngeblank, pikiran tuh nggak ngeblank seperti itu. Nah, teman-teman mungkin punya rutinitas sendiri-sendiri ya. Misalnya ada yang nyetel nasib mungkin ya, ada yang mungkin non muslim yang menonton video ini mungkin sukanya sambil dengerin musik klasik. Nah, ya itu adalah tergantung ininya masing-masing ya, kecenderungannya masing-masing di apa, supaya proses kreatif itu terus mengalir. Kan ada itu, saya tuh bingung, seolah-olah ide itu buntu, kata-kata tuh seperti nggak bisa keluar. Nah, satu lagi biasanya saya itu selain menyesap kopi, saya itu biasanya relax sekitar paling minimal 1 menit. Nah, 1 menit itu saya baring, walaupun di warkop, karena warkop tuh ada, biasanya ada itunya, ada musolanya. Saya baring, tarik nafas, kemudian dihembuskan, tarik nafas, hembuskan 3 kali. Sepertinya pikiran tuh fresh lagi gitu. Ya itu cara orang-orang kreatif memanggil ide-idenya macam-macam ya. Itu mungkin teman-teman punya trik-trik tersendiri ya, ya nggak apa-apa selama itu bisa membuat kita nyaman untuk berkarya, menulis, berlatih nulis. Misalnya kalau saya tuh sebelum tidur biasanya baca buku dulu, bawa buku di samping tempat tidur. Bangun pagi juga seperti itu. Nah, itu rutinitas ya, rutinitas yang membuat kita itu selalu mengingat bahwa kita adalah seorang penulis gitu. Diingatkan terus bahwa kita harus menulis gitu. Nah, itu bocoran beberapa rutinitas para penulis dunia. Mudah-mudahan bisa diambil inspirasinya ya, bisa diadaptasi dengan suasana dan lingkungan masing-masing. Misalnya mengganti wallpaper ruang kerja atau kamar yang dipakai untuk nulis, ya macam-macam lah, bisa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di tips dan trik menulis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.